Pernah gak sih kamu itu ngerasa produktif banget padahal yang kamu lakuin itu adalah kegiatan sibuk. Sibuk balas chat, sibuk buka email, sibuk mikirin kerjaan yang lain. Tapi hasilnya cuma di situ-situ aja. Dan paling lucunya lagi, kita, aku, atau kamu, itu kita bangga akan kesibukan itu. Padahal produktif itu bukan dari seberapa banyak yang kamu kerjakan, tapi seberapa penting hal yang kamu kerjain. Hari ini aku membahas sesuatu yang paling penting banget, yaitu arti produktif versi aku sendiri. Tentang bedanya kerja keras sama kerja cerdas. Dan gimana dua hal tersebut bisa jalan bareng asal kamu tahu ritmenya. Kalau kamu viewers baru, hai, perkenalkan nama aku Diah Iswari. Di channel ini aku sering ngebahas tentang cuan online, bisnis digital, dan juga mindset. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga komen kalau kamu punya pertanyaan dan juga saran untuk video aku. Sebelum aku lanjut ke pembahasannya, aku udah siapin hadiah gratis untuk kamu. Linknya ada di bawah, kamu bisa klik kapan aja. Di sana itu ada video yang bisa kamu ambil insight-nya. Setelah itu kamu bisa isi kuisnya, dan di dalam kuisnya itu juga bisa ngebantu kamu untuk nentuin bisnis yang cocok buat kamu sesuai dari waktu, skill, dan juga modal yang kamu punya sekarang. Setelah kamu menonton video dan juga mengisi kuis, kamu bisa lanjut untuk masuk ke grup WhatsApp eksklusif di mana ada aku dan juga komunitas aku yang bakal bantu kamu untuk bangun bisnis pertama kamu bahkan dari nol. By the way, aku itu dulu tipe orang yang selalu ngejar keproduktifan. Bangun pagi langsung buka laptop, kerja tanpa henti, bahkan makan sambil kerja. Aku pikir itu artinya disiplin. Bahkan aku mikir itu artinya kerja keras. Tapi, apa yang terjadi di lapangan, aku sering ngerasa capek. Mentalku habis dan hasilnya juga nggak jauh-jauh dari sebelumnya. Dan di sana aku sadar, produktif itu bukan berarti kamu harus kerja dari pagi sampai malam, tapi tentang gimana kamu berdampak dari setiap jam yang kamu habiskan. Sekarang kita bahas pelan-pelan dari pertanyaan yang paling dasar. Apa sih itu produktif? Banyak banget orang yang ngerasa kalau mereka sibuk itu artinya mereka produktif. Padahal sibuk itu gampang banget loh. Tinggal isi aja harimu dengan banyak hal. Tapi produktif itu beda. Produktif itu kamu tahu kenapa kamu melakukan hal itu. Apa hasil dari keproduktifanmu dan gimana cara keproduktifan ini bisa ngebawa ke tujuan kamu. Aku kasih contoh biar kamu ngerti. Kamu kerja seharian balas email, meeting, revisi hal kecil, tapi nggak ada satupun progres yang benar-benar maju. Tapi di sisi lain, ada orang yang cuma 3 jam aja kerja, tapi dia tahu nih prioritasnya apa. Hasilnya pun jelas, impactful, dan juga maju. Nah, itu bedanya sibuk dan produktif. Dulu aku sering kejebak pola itu. Rasanya kalau nggak sibuk tuh bersalah banget. Tapi sekarang aku sadar, justru kita itu harus pelan. Karena di dalam jeda itu, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa nentuin yang mana penting dan yang mana nggak penting. Jadi menurut aku, produktif itu bukan dari seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan, tapi soal arah. Arah itu penting banget. Karena kalau kamu lari kencang tapi nggak tahu arah, kamu cuma semakin jauh dari tujuanmu. Banyak orang kerja keras tapi nggak berhenti berpikir tentang aku lagi lari kemana. Dan disitulah kamu bisa ngebedain bedanya dari orang sibuk dan orang produktif. Setelah aku ngebahas tentang definisi dari produktif, sekarang aku mau kasih tahu kamu perbedaan dari kerja keras dan kerja cerdas. Kita bakal bahas kerja keras dulu. Sebenarnya aku percaya banget dengan kerja keras. Karena nggak ada kesuksesan tanpa adanya usaha. Tapi masalahnya, banyak orang yang berhenti di situ. Mereka cuma pikir kerja keras itu cukup, padahal kerja keras tanpa arah itu bisa buat kamu lelah loh. Dan juga kerja keras tanpa adanya strategi itu bisa ngebuat kamu sibuk tanpa hasil yang jelas. Aku dulu pernah ngalamin dimana aku kerja dari pagi sampai malam karena aku pikir semakin banyak jam kerja kita, semakin sukses kita. Tapi setelah beberapa minggu aku sadar yang capek itu tubuh aku, dan juga aku kehilangan waktu untuk diri aku. Dan parahnya lagi, aku gak semakin dekat dengan tujuan aku. Kerja keras itu penting, tapi dia cuma dari satu sisi koin. Di sisi lain, kamu juga harus kerja cerdas. Ngerti gimana cara gunain energi bahkan waktu dengan bijak. Kadang kerja keras itu soal do more, sedangkan kerja cerdas itu do better. Contohnya daripada kerja 10 jam, ngerjain semua hal kecil sendiri, kamu bisa kerja 5 jam di hal yang paling ngasih hasil besar. Lalu sisanya kamu bisa buat sistem sendiri. Kerja keras itu ibarat kamu mendayung keras, semakin keras kamu mendayung tapi tanpa kompas. Kamu bergerak nih tapi kamu gak tahu kemana. Tapi kerja cerdas tanpa adanya kerja keras itu juga gak cukup. Karena ide bagus pun
perlu tindakan yang nyata. Jadi menurut aku, kerja keras dan kerja cerdas itu nggak bisa menjadi perbandingan. Karena dua hal ini harus bergandeng bersama-sama. Kerja keras adalah bahan bakarnya, dan kerja cerdas adalah arah jalannya. Nah, sekarang aku bakal bahas yang namanya kerja cerdas. Banyak orang pikir kerja cerdas itu adalah kerja yang lebih santai. Padahal bukan itu maksudnya. Kerja cerdas itu artinya kamu sudah tahu nih apa hal-hal yang paling penting dari kerjaan kamu dan gimana cara mencapai tujuan agar lebih efisien. Ada beberapa hal yang aku pelajari soal ini dan aku mau share satu persatu. Yang pertama, kerja cerdas dimulai dari kejelasan tujuan. Kamu nggak bisa kerja cerdas kalau kamu nggak tahu arah. Tulis tujuanmu, bukan cuma aku pengen sukses, tapi kamu harus lebih spesifik lagi. Misalnya, aku mau meningkatkan penghasilan 30% dalam waktu 6 bulan. Atau, aku mau luangin waktu 2 jam setiap hari untuk keluarga. Nah, dari situ kamu bisa membuat sistem dan juga prioritas. Yang kedua, belajar bilang tidak. Ini tuh sebenarnya berat banget, tapi kamu harus bisa. Kerja cerdas itu bukan berarti kamu harus melakukan semuanya, tapi kamu pilih. Setiap kamu bilang iya ke hal yang gak penting, artinya kamu bilang tidak ke hal yang penting. Aku juga dulu orangnya susah nolak, dan ini udah ada istilahnya, yaitu people pleaser. Tapi setelah aku belajar, aku sadar nih, batasan adalah bentuk dari perlindungan. Karena kamu jaga waktumu dan juga energimu. Yang ketiga adalah gunakan waktu terbaikmu. Setiap orang punya jam produktif yang berbeda-beda. Ada yang pagi, ada yang malam. Kerja cerdas itu bukan soal seberapa lama kamu kerja, tapi soal bagaimana kamu memanfaatkan waktu terbaikmu. Kalau kamu fokusnya di pagi hari, ya udah, tinggal masukkan pekerjaan yang paling berat di pagi hari. Jadi siangnya kamu bisa santai, terus sorenya kamu bisa mikirin ide kecil dan revisi dari kerjaan kamu. Dengan begitu, kamu bisa ngerasa lebih ringan dan juga hasilnya cepat. Yang keempat adalah sistem dan otomasi. Kalau kamu pengusaha, digital creator, bahkan pekerja kantoran, belajar pakai sistem itu penting banget. Misalnya template, tools, jadwal otomatis, atau bahkan checklist biar kamu nggak ngulang pekerjaan yang sama setiap harinya. Kerja cerdas itu bukan tentang otak yang kerja, tapi sistem. Yang kelima adalah evaluasi dan refleksi. Setiap minggu kamu bisa nanya nih ke diri kamu, apa yang minggu ini bikin aku maju? Atau kamu bisa nanya, hal apa yang ngebuat aku buang waktu tapi aku gak sadar. Kadang hal kecil kayak scroll handphone itu bisa nyuri waktu kamu berjam-jam. Tapi kalau kamu sadar, kamu bisa atur ulang ritmemu. Kerja cerdas bukan tentang kesempurnaan juga, tapi kesadaran. Jadi kalau kamu lagi nonton video ini dan kamu ngerasa capek banget, coba berhenti sebentar. Tanya diri kamu sibuk atau produktif? Kamu kerja keras atau kerja cerdas? Karena sebenarnya dua-duanya ini penting. Tapi kalau kamu bisa menemukan keseimbangannya, di sanalah waktunya kamu maju. Dan sebelum aku mengakhiri video ini, aku cuma mau ngingetin ke kamu untuk ambil hadiah kamu. Linknya ada di description box. Di sana itu ada masterclass gratis dari aku. Isinya adalah video yang bisa kamu ambil insight-nya. Setelah itu kamu bisa lanjut ke kuis dan kamu isi, karena itu bisa ngebantu kamu untuk nentuin bisnis yang cocok untuk kamu sesuai dari waktu, skill, dan juga modal yang kamu punya sekarang. Setelah kamu menonton video dan mengisi kuis, kamu bisa lanjut ke link WhatsApp eksklusif. Di sana ada aku dan juga komunitas aku yang bisa bantu kamu untuk nentuin bisnis kamu dan ngebangun bisnis kamu mulai dari nol. Aku Dia Iswari. Terima kasih untuk menonton video ini. See you next video guys. Bye bye.